Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Lulu Anjari Kostiasari, biasa dipanggil Lulu, dari Universitas Negeri Yogyakarta akan mewawancarai sebuah tokoh inspiratif yaitu Ibu Padmi. Beliau merupakan salah satu pemilik usaha kuliner yaitu mie ayam bakso Pak Wahyu. Untuk itu sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Mbak, kabar saya dan keluarga hari ini dalam keadaan baik-baik. Ya, Alhamdulillah ya Ibu, karena akhir-akhir ini di Giriwoyo cuacanya sangat panas ya Ibu. Ya betul Mbak, panas salawat setar sekali. Iya, mungkin bisa diperkenalkan lebih detail mengenai Ibu itu siapa dan usaha kuliner apa yang sedang dijalankan saat ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Mbak Lulu sudah mau mewawancarai saya dan saya pun bersedia. Nama saya aslinya Ibu Wahyu Padmi, biasa dipanggil Ibu Wahyu. Dan saya selama ini menjalani penjualan bakso dan mie ayam, berdagang bakso dan mie ayam. Dan saya memberi nama warung makan saya mie ayam bakso Mbak Wahyu, dalam kurung Pak Udin, karena Pak Udin itu suami saya, jadi saya ikutkan juga. Ya baik Ibu, jadi nama mie ayam bakso Pak Udin ini termasuk salah satu nama dari suami Ibu Padmi. Ya, Wahyu juga ikut, di dalam kurungnya ada Udin kecil. Ya Ibu. Lalu sejak kapan berdirinya usaha kuliner mie ayam ini Ibu? Tahun 2005 Mbak. Oh, sejak tahun 2005, berarti sudah sangat lama ya Ibu? Ya, sudah agak lama Mbak. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, kan awalnya apakah sudah menetap di sini atau menggunakan tempat yang lain Ibu? Kalau saya waktu awal-awal jualan tidak di sini Mbak, saya ada di sebelah sana Mbak. Saya masih menggunakan warung dari kayu yang ditata-tata itu Mbak, belum permanen kayak gini. Dan pada akhirnya saya ikut orang ngontrak ya, akhirnya dibikinkan sama yang punya rumah, dibikinkan yang permanen. Tapi karena di sana mau dibuat usaha sendiri, akhirnya saya mencari tempat kemana-mana. Alhamdulillah masih dapat tempat terdekat dan arealnya alhamdulillah juga areal yang ramai. Oh, alhamdulillah ya Ibu, karena kan tempatnya di sini juga sangat strategis dan mendukung. Ya Mbak, alhamdulillah Mbak. Lalu apa yang membuat Ibu tertarik menekuni usaha kuliner mie ayam hingga bisa bertahan sampai sekarang? Ya, pertama saya karena suka dengan berjualan dulu, yang lebih jelas itu. Terus selain itu berjualan itu juga enak Mbak. Karena enak itu apa? Banyak teman, banyak sahabat yang dulunya nggak kenal jadi kenal, banyak saudara yang biasa-biasa dari langganan bisa jadi teman, jadi saudara dekat gitu. Berarti dengan berjualan ini bisa mendapatkan banyak pengalaman dan banyak teman juga ya Ibu? Alhamdulillah, ya begitu Mbak. Lalu bagaimana awal perjuangan Ibu saat merintis usaha ini? Mungkin boleh diceritakan secara singkat? Awal jualan itu karena saya dulu seorang petani, saya pekerjaan dulu petani. Terus petani itu kan tidak sehari-harinya pegang uang ya Mbak ya. Terus saya akhirnya belajar sama adik saya yang di Jakarta. Alhamdulillah adik saya mengajari selama 1 bulan. Awal jualan itu saya bawa minyak itu 2 kilo Mbak. 2 kilo itu kadang ya kurang ya, namanya dulu itu istilahnya babat alas Mbak, necorone wong Jawa babat alas. Bakso itu ya 1 kilo kadang habis, kadang kurang, kadang ya masih. Itu pengalaman yang saya jalani dulu Mbak. Berarti di awal-awal saya mulai berjualan. Berarti perjuangan Ibu ini sangat menginspirasi saya ya Bu, kan dimulai dari nol lalu sekarang sudah sukses seperti sekarang ini. Ya kalau dibilang sukses ya sukses, tapi kalau saya itu memikirkan bukan sukses di dunianya saja, tapi saya
menginginkan keberkahan dan keridhaan yang Allah berikan. Mungkin dari barang yang sedikit itu yang memberi keberkahan dalam keluarga saya, tapi kalau banyak belum tentu berkah. Tapi saya itu menateni, dan saya yang lebih jelas itu saya sabari, Mbak. Kadang sehari laku segini ya alhamdulillah, kadang ada kurangnya. Kalau ada kurangnya mungkin ada waktu saya bisa ambil lagi, kalau tidak ya cukuplah, mungkin sampai di sini gitu, Mbak. Oh, Masya Allah sekali ya prinsip Ibu Patmi ini. Lalu tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi dalam menjalankan usaha kuliner mie ayam ini, Ibu? Kalau bagi saya itu ya, kalau namanya orang usaha tantangan pasti ada, tapi setiap tantangan itu buat saya itu kan juga ujian dari Allah ya, Mbak. Tapi saya hadapi dengan enjoy, Mbak. Selama masih ada Allah, tempat saya bersandar ya ada Allah. Saya dikasih satu hari segini, berarti itu jatah saya ya itu. Terus saya dikasih banyak, mungkin ya Allah lebih mencoba lagi bagaimana kalau aku dikasih lebih banyak gitu. Berarti kuncinya itu kita harus tetap bersyukur ya, beberapa pun kita dapatkan. Bersyukur, Mbak, dan sabar. Yang pasti sabar. Kalau di lokasi sini itu modal pertama harus sabar dan ya bersyukur itu tadi. Ya, Ibu. Lalu apakah Ibu juga aktif dalam kegiatan sosial atau kegiatan di lingkungan masyarakat? Ya, Mbak, malah lebih sibuk di masyarakat, Mbak. Tapi harus seizin suami, Mbak, kalau mau keluar atau istilahnya kan sekarang ada kumpulan PKK, kumpulan RT, dan belum lagi ada kegiatan dawes, itu banyak lagi, Mbak. Berarti Ibu ini bukan hanya menekuni di bidang kuliner saja, tentunya tetap seimbang dengan di lingkungan masyarakat ya, Ibu. Ya, Mbak, selama masyarakat itu membutuhkan saya dan sebisa saya ya harus terjun. Soalnya apa yang kalau orang membutuhkan saya, berarti saya masih bermanfaat untuk orang lain. Itulah arti hidup saya. Jadi tidak saya pentingkan saya sendiri, walaupun kadang di warung repot. Itu kalau memang dari lingkungan itu disuruh, Mbak, sampean kembali. Insya Allah kalau suami mengizinkan saya ya kembali. Soalnya itu juga saya anggap penting. Saya di sana bisa bersilaturahmi dengan orang-orang dan bahkan mendapatkan ilmu yang mungkin saya belum tahu, jadi tahu caranya begini orang bersosialisasi dengan masyarakat gitu, Mbak. Oh, baik, Ibu. Berarti bukan hanya mementingkan kehidupan pribadi saja, namun juga harus tetap mementingkan bermasyarakat ya, Ibu. Ya, Mbak. Kalau saya ya begitu. Kalau selama masih ada waktu dan bisa, itu insya Allah saya akan kerjakan untuk ya berjualan ya. Oke, ke masyarakat insya Allah saya juga ikut. Lalu bagaimana cara Ibu menjaga semangat dan kualitas usaha agar tetap diminati oleh pelanggan? Pertama, Mbak, kalau saya menanamkan pada saya sendiri dan termasuk pada teman saya untuk jualan ini, faktor utama itu keramah tamahan. Dalam berjualan itu kalau saya itu senangnya yang saya anggap di sini ramah tamah. Kalau kita ada tamu entah itu kenal atau tidak, kita harus itu supel. Jadi jangan katakanlah karakter yang merengut, jangan mau katakanlah monggo pinara ngersake nopo, itu faktor yang utama. Baru kedua masalah rasa, itu kalau bagi saya nomor 2. Itu ya juga harus dipertahankan juga rasa itu. Jadi bagaimana kita menjamu orang berbeli itu bagaimana, itu kan kalau istilah dalam pembeli itu kan raja ya, kita sebisa mungkin kita muliakan pembeli itu. Oh, baik, Ibu. Jadi bukan hanya mementingkan soal rasa, tetapi juga kenyamanan konsumen ya, Ibu. Ya, Mbak. Kalau menurut saya itu sebatas menurut saya loh, Mbak. Ya, Ibu. Baik. Lalu kalau boleh tahu, apa pencapaian yang paling membuat Ibu bangga dari usaha kuliner ini? Mungkin dengan Ibu bisa melakukan sesuatu hal apapun itu?
pencapaian di apa ya Mbak, ya kalau untuk kebutuhan ya naik kecapean hasil itu ya sudah pasti kita orang bekerja masih yang diharap-harapkan kan hasil ya Mbak. Ya. Alhamdulillah saya dengan berjualan itu ya bisa menyekolahkan anak itu ya alhamdulillah, mungkin itu kan sudah rezekinya anak sendiri. Terus saya ya bisa ikut sama teman-teman, maksudnya sama ibu kalau ada kepentingan apa itu ya juga bagi saya juga suatu rezeki. Yang terpenting apapun itu hasilnya, yang penting kita mensyukurinya Mbak. Oh, baik Ibu, berarti Ibu Patmi ini tetap menerapkan prinsip bersyukur ya. Kalau dalam hidup saya itu Mbak, sekecil apapun itu ya saya tetap bersandar kepada Allah. Saya yakin walaupun istilahnya ya Mbak ya persaingan jualan saja ya Mbak, di sana sini itu ada banyak yang jualan, itu kan sama-sama cari rezeki, tapi pastilah Allah itu pasti ngasih, entah itu sedikit entah itu banyak, tinggal kita saja yang bagaimana menyikapinya itu Mbak. Oh, baik Ibu. Lalu untuk yang terakhir, menurut Ibu, apa kunci sukses dalam menjalankan usaha kuliner dan apa pesan untuk generasi muda yang ingin membuka sebuah usaha kuliner? Kunci sukses yang pertama ya kita sabar dengan apa yang kita jalani saat ini Mbak. Entah itu pekerjaan di bidang penjualan, entah itu profesinya guru, entah itu penjual apapun, usaha apapun, kunci utamanya itu pertama sabar dan menikmati apa yang menjadi pemberian Allah. Itu menurut saya ya sebisa mungkin Mbak, kalau kita orang Islam ya apa yang menjadi perintah-perintah Allah kita jalankan, terutama untuk sholat. Kalau saya sendiri untuk sholat itu insya Allah saya terapkan, soal itu kunci kehidupan. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam tugas wawancara kali ini. Semoga usaha mie ayam Ibu Patmi semakin sukses, lancar, dan terus menginspirasi banyak orang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Ibu. Ya Mbak, sama-sama Mbak. Mohon maaf ya Mbak kalau saya kedatangan Mbak pulang saya sambut dengan sopan. Tidak Ibu, ini sudah lebih dari cukup Ibu. Malah saya yang mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ya, tidak ada merasa, saya tidak merasa diganggu selama itu untuk kepentingan, dan itu halnya bukan istilahnya kan ya hal yang nggak penting, ya penting semua demi keterlaksanaan apa yang menjadi keinginan jenengan. Apa itu karena kan Mbak anak kuliah itu mudah-mudahan Mbak sebagai generasi muda bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik dan bangsa yang lebih maju, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Mbak. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu.